Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat project bernama Tic-Tac-Toe 2D. Nah, konsep pelajaran ini menggunakan 2D array. Jadi jika Anda belum belajar 2D array, silakan nonton penjelasan mengenai 2D array. Nah, mungkin kita langsung lihat dulu nih hasil projectnya. Nah, di sini aku boleh milih X-nya 1, Y1, nanti akan terisi X di 1, lalu aku pilih 2 misalnya, ada 0 di 0, 2, lalu saya tulis 1, 2, saya tulis di sini 21. Jadi benar-benar kayak game tic-tac-toe ya. Lalu jika udah 1, 3, saya menang karena X keisi. Nah, kurang lebih itu project yang kita akan bikin. Nah, mungkin kita akan bikin lebih rapi dan hopefully lebih efisien, oke? Nah, silakan teman-teman buat new REPL dulu. Kita langsung mulai membuat projectnya. Pertama-tama itu yang kita perlu ialah apa? Kita perlu boardnya ya, ibaratnya kotaknya. Jadi kita bikin dulu, misalnya aku bilang board sama dengan kita mulai isi nih. Jadi aku bilang kayak gini, begini, lalu gini. Mungkin aku copy paste aja berkali-kali ya. Ini lalu gini. Nah, di sini kita bisa lihat artinya aku udah ada tic-tac-toe-nya ya. Ini urutan ke atasnya, ini yang bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Pas ya, 3x3. Oke, setelah kita udah bikin boardnya, kita bisa mulai langsung bikin mungkin kita show dulu ya. Kita bikin biar bisa kelihatan boardnya. Nah, kalian boleh pakai bikin function aja. Nama functionnya itu show board misalnya. Nah, show board ini itu tujuannya untuk kita ngeprint semua boardnya ya. Jadi yang di dalam function ini kita bikin looping. Loopingnya itu saya bilang for i in range panjang dari board misalnya gitu. Oke. Nah, saya kan pengen print semuanya nih. Maka yang saya lakuin di sini ialah saya bilang print board ke i ke 0, lalu bukan ditambah, pakai koma aja deh, koma ke 1, koma ke 2 seperti itu. Nah, coba kita panggil ya show board. Karena kita udah pasti ada 3, jadi makanya saya print 0, 1, 2, 3. Nah, ini udah kebikin nih kotak kita 3x3 pas ya. Sekarang yang kita perlu bikin ialah untuk minta input. Jadi saya pengennya kan player 1 boleh milih nih, dia mau isi di ke 1 atau ke yang kedua, atau ketiga, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9. Nah, ini kan kurang kelihatan ya yang mana yang kita mesti isi dulu. Nah, biasanya sih aku tambahin X sama Y. Jadi kita kalau mau tambahin X sama Y, mungkin aku bilangnya gini nih. Pertama aku bilang ada angka di depan nih. Jadi aku bilang I plus 1, aku run lagi. Nah, di sini ada nih 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang tinggal yang bawah. Kalau yang bawah cukup mudah, kita tinggal gini aja. Print 1, lalu 2, lalu 3. Nah, tapi mungkin ini belum rapi ya, karena spacingnya nggak pas ya. Jadi aku mungkin gini dulu, 3 kali ya. Oh, kelebihan. Saya print kayak gini. Masih kurang, coba kurang lagi. Oke, pas ya. Nah, jadi aku tahu kalau 1, 3 ini ya, 1, 2, 3, 1, 3 untuk setiap kolom dan setiap baris. Mungkin aku tambahin X juga di atas. Jadi aku bilang print X, lalu di sini Y gitu misalnya ya. Nah, jadi aku tahu ada X 1, 3 dan ada Y 1, 3. Oke. Ini untuk show board. Nah, sekarang function berikut yang kita harus bikin ialah as input misalnya. Kita minta user untuk input. Jadi aku bilang input X sama dengan integer input X titik 2. Kalau aku copy paste, aku ganti jadi input Y, terus aku minta Y nya. Oke, jadi aku minta coba aku jalanin dulu ya.
input. Nanti dia bakal nanya nih, mau milih yang mana? Aku milih 1, lalu y-nya misalnya 2 gitu. Oke. Jadi harusnya 1 dan y-nya kedua, maka di sini ya harusnya nih yang keisi nih. Nah, cara bikin isinya gimana? Sebelum kita isi, kita cek dulu tempatnya kosong atau enggak. Caranya gimana? Kita gini, if board ke input x ke input y sama dengan kosong alias tidak ada ya, saya belum diisi, artinya kita bisa ngisi nih. Misalnya bilang boleh isi gitu, misalnya aku bilang gitu ya, else apa ya namanya, board has been filled misalnya gitu, board has been filled alias udah diisi ya, udah pernah diisi. Nah, sekarang kita akan bikin cara dia mengisinya nih. Kita tinggal tulis aja board ke input ke x ke y sama dengan x misalnya gitu ya. Coba aku run ya, aku bikin looping dulu nih, while true titik 2. Seperti biasa aku suka batasin dulu nih, aku tambahin main program biar dapat membedakan yang mana yang function dan mana yang main program. Oke, kita run. Aku pilih 1, lalu aku pilih 2. Nah, artinya x ke 1 tapi y-nya ke 2. Oke, ini ada yang aneh nih. Harusnya kan x ke 1 yang ini dong, y ke 2 yang ini harusnya dong, yang ini yang keisi. Nah, tapi yang keisi malah yang kanan. Nah, karena di sini aku kan minta inputnya 1, 3, sementara array mulai dari mana? Array itu mulai dari 0, bener kan? Nah, mungkin kita minus 1 aja nih. Kita minus 1 di sini nih, biar pas kita run aku pilih x1 y-nya 1 bakal isi di sini seperti itu. Nah, udah bener nih. Kalau misalnya aku isi 1, 1 lagi nih, board has been filled karena 1, 1 udah diisi. Coba 1, 2, oke bisa. 1, 3 bisa. 2, 1, lalu 2, 2, 2, 3 ya. Sisanya aman ya artinya ya. Nah, sekarang harusnya kan habis x siapa? Player berikut kan, yaitu y ya kan. Nah, artinya kita mungkin tambahkan suatu variabel lagi di atas. Saya tambahin ini player ya. Sekarang itu player 1. Jadi aku pengennya di awal itu player 1. Aku tulis function. Oke. Lalu di atasnya itu variables. Oke deh. Ini biar lebih rapi aja ya, teman-teman. Nah, artinya karena aku tahu nih sekarang player 1 ya kan, maka aku bilang jika if lagi di sini if player sama dengan 1, maka yang dimasukin itu x, sementara else aja deh, else kalau bukan 1 ya artinya si 0 alias si ini ya, si player 2 gitu. Coba kita jalanin lagi. Aku pilih 1, 1, aku pilih 1, 2. Oh, belum ganti nih. Oh iya, alasan kenapa belum ganti karena playernya masih player 1 nih. Harusnya di sini aku ubah. Jadi setelah aku isi x, maka aku bilang player sama dengan 2. Jika udah selesai yang ini, maka aku bilang player sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada error nih. Local variable player defined in enclosing scope. Nah, maksudnya apa sih? Artinya itu dia bingung nih. Loh, kok kamu ngecek player sama dengan 1, terus di sini kamu bilang player sama 2, sementara aku aja belum tahu nih player apa gitu. Ibaratnya gitulah ya. Karena player di sini itu di luar function. Artinya kita harus bilang global player. Kita ibaratnya ngomong ke Python, hey Python, kita menggunakan variabel yang dipakai global ya. Seperti itu. Coba aku run lagi. Nah, di sini kita bisa lihat udah bener ya, 00 dan 0 lagi, x lalu 0 seperti itu. Lebih tepatnya. Nah, mungkin kita rapin dulu nih visualisasinya nih sebelum kita lanjut. Mungkin visualnya aku agak rapi nih. Pertama aku mau print giliran siapa, jadi aku bilang player, player star gitu misalnya.
Jadi aku misalnya bilang di sini print player, koma satu, yaitu nama player, koma s turn gitu. Buat menunjukkan sekarang giliran siapa nih? Sekarang giliran player 2. Oke. Mungkin aku tambahkan enter deh di sini biar ada jarak karena terlalu nempel. Nah, aku taruh di sini ya. Oke. Aku coba jalan lagi. Oke, ini lebih enak ya. Satu-satu, lalu keisilah satu-satu. Sekarang giliran player 2. 1-2 misalnya. Seperti itu. Oke. Artinya untuk visual udah oke untuk sementara ya. Tentunya teman-teman bisa lebih rapi ya. Tapi untuk sementara aku kayak gini dulu nih. Aku tambahkan print di atas dan di bawah ask input. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu untuk pengecekan. Nah, kita kan mau ngecek siapa yang menang ya kan. Maka kita bikin function baru, misalnya nama functionnya ialah check win. Nah, check win itu isinya itu ngecek sekarang itu bukan sekarang, sederet ini benar gak ya, ya kan? Atau enggak sederet ke bawah benar gak ya? Atau enggak sederet ke diagonal benar gak ya? Nah, cara kita ngeceknya gimana? Kalau kita pakai if bisa juga nih. Jadi kita bilang misalnya jika if board ke 0 ke 1 sama dengan board ke 1 ke board ke 0 lalu board ke 0 ke 1 lalu board ke 0 ke 2 misalnya gini. Artinya kita bilang apa? Jika board ke 0 ke 0 yang ini, lalu 0 ke 1 yang ini, 0 ke 2 itu sama, maka apa yang terjadi? Maka aku bilang misalnya print menang misalnya gitu ya. Menang. Nah, tergantung playernya ya, artinya kita bilang dulu nih, artinya print player. Aku tambahkan dulu sini. Maka player, koma player, koma menang. Oke. Nah, aku ganti jadi English ya, wins gitu misalnya. Oke. Nah, pengecekan ini kita taruh mana nih? Kita ngeceknya setelah kita input. Setelah kita udah pasang ya kan? Jadi kita masuknya di sini nih, check win. Lalu di sini juga check win. Seperti itu. Perhatikan teman-teman, ini dilakukannya setelah masukin, setelah kita udah tulis ya X atau 0 atau O ya. Tapi sebelum kita ganti playernya. Gitu. Kenapa harus sebelum? Karena nanti atau enggak yang menang malah musuhnya. Coba nih aku cek nih. Yang 22 enggak begitu efeknya 1 2 lalu 3 3 lalu 1 3. Nah, kita bisa lihat kalau pas aku bilang 1 3 player 1 wins. Bener gak? Karena kan udah keisi nih di sini. 1 ke 3 gitu. Lalu dibilang player 1 wins. Oke deh. Harusnya jika udah menang stop dong programnya kan. Tapi di sini masih lanjut. Nah, karena kita di sini pakainya while true, bener gak? Kita while true. Karena kita belum bikin pengecekan. Kalau udah selesai atau belum. Nah, mungkin kita tambahkan dulu pengecekan di atas nih. Kita bilang misalnya game over sama dengan false ya. Jadi belum selesai nih game-nya. Lalu aku bilang bukan while true tapi while game over sama dengan false. Artinya apa? Tolong dong lakukan selama game overnya itu masih false, alias belum game over kan, masih false kan gitu. Tapi kalau udah menang maka aku bilang apa? Game over dengan true. Jangan lupa teman-teman nih, kalau kita baca lagi ada hijau-hijau nih ya, local variable game over is assigned. Soalnya kita belum bilang global game over. Nah, maaf, dengan ini harusnya sudah sesuai yang kita mau nih. Coba kita jalanin ya.
Yes, kita berhasil ya, 1-3. Nah, ini kita baru ngecek yang bagian atas nih. Karena aku baru ngeceknya yang 0, apa 0 ke 0, 01, 02. Nah, kita udah lihat udah bener ya, udah bagus. Lalu dibilang player one wins. Mungkin aku tambahkan showboard dulu deh di sini. Jadi jika udah pasti menang, maka aku masukin di sini showboard gitu. Biar kita lihat ya hasil akhirnya. Oke, nah mungkin sebelum kita sebelum kita lanjut, kita ini dulu nih, kita cek dulu. Aku misalnya, nah kita contoh nih, kalau kita lihat di sini, aku bilang apa? 3-3, lalu dia bilang apa? Player one wins. Kenapa menang? Bener dong, dia si player one win, karena kan underscore itu sama, bener gak? Board ke 0 yang ini, board ke 0 ke 1 yang ini, dan board ke 0 ke 2 itu bener gak? Sama gak? Ya sama, tapi kan samanya bukan yang kita mau kan, kita nggak mau mereka samanya kosong. Jadi aku tambahkan lagi di sini if bla 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 ini, terus aku bilang tanda seru sama dengan kosong, seperti itu. Dengan kayak gini kita bilang oke, tolong dong cek ini sama dengan ini enggak, sama dengan ini enggak, tapi tidak sama dengan apa? Underscore, which is kosong ya. Coba aku cek lagi nih, 3-3, maka bisa nih. Coba aku pilih 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, lalu 1, 3. Oke, 1, 3, lalu ke print dan player to wins. Oke, sip, kayak ada pas nih. Nah, seperti biasa aku tambahkan print dulu deh, biar lebih rapi aja. Tambahkan print di sini, lalu tambahkan print di sini. Kembali lagi ini buat lebih rapi aja ya teman-teman ya. Terus 2, 1, 12 lagi, error nanti ini. Ya, oke, aku cek lagi ya. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3. Oke, sip, udah bagus nih kayaknya nih. Nah, artinya kita udah dapat pengecekan untuk bagian atas, bener gak? Tinggal kita ngecek bagian tengah. Tinggal kita ngecek yang bagian tengah. Nah, cara ngeceknya itu gimana ya? Ngeceknya itu kita tinggal bilang di sini misalnya kita tambahkan apa? Kita tambahkan if lagi nih. Kita copy paste dulu nih misalnya. Kita tambahkan di sini, lalu tinggal diganti nih 1, 2, 1, lalu yang ini 1, lalu ini 1, seperti itu. Lalu kita cek lagi di sini, ini 2, lalu ini 2, lalu ini 2, seperti itu. Ya kan? Karena kan kita mau ngecek untuk setiap ininya nih. Tapi kalau kayak gini kita belum ngecek kalau dia diagonal. Misalnya nih board ke 0 ke 0, 1, 1 dan 2, 2, benar gak? Maka kita harus bikin lagi nih if board ke 0 ke 0, lalu 1, 1, lalu 2, 2. Oke. Terus kita bisa cek lagi, terus kita mesti cek lagi nih kalau diagonalnya terbalik, lebih tepatnya nyamping sini nih, dari sini ke sini ke sini. Artinya apa? X 1, 3, 2, jadi 2, dan ini adalah 0. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan jadi banyak if ya kan, jadi banyak banget if-nya. Nah, ada cara yang lebih efisien dibanding kalian tulis kayak gini satu if terus. Tetapi caranya itu gimana? Itu cara dengan looping. Nah, jadi yang kita perlu lakuin ialah gini aja. Kita hapus dulu yang ini. Kita bilang for i in range 3, karena cuma ada 3. Semuanya aku masukin ke sini. Aku ceknya apa? Seperti ini. Maka aku bilang jika board ke i, which is sorry, sebelum ini aku jangan hapus nih biar kita ada gambaran ya. Oke.
for i in range 3 karena cuma 3, aku masukin semua. Lalu ini aku ganti nih, aku ganti semua jadi i, ganti jadi i, ini ganti jadi i, ini ganti jadi i. Nah dengan kayak gini kita mengeliminasi banyak nih, karena kan i itu pasti ganti-ganti terus kan, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bener gak? Nah artinya yang bagian ini 0, 0, 0 bisa kita hapus, gak perlu lagi. 1, 1 juga udah gak perlu, 2, 2, 2. Nah sisanya apa yang belum, yang kita mesti cek, yaitu ialah diagonal, karena diagonal itu belum kita masukin dalam apa, nggak bisa masuk dalam looping ya kan. Nah sebelum kita masuk situ kita coba testing dulu ya. Ini bisa tuh enggak, kita testing dulu nih, kita run lagi 1, 1. Oh langsung menang. Kita coba baca nih, kenapa bisa langsung menang. Player 1 turn, langsung stop. Oh sorry, lupa masuk if. Oke, coba lagi ya, 1, 1, nggak ada masalah. 2, 2, nggak ada masalah. Coba aku pilih ini 2, 1, jadi ke bawah nih ya. Lalu 3, 1. Oke, di sini kita lihat kalau udah 3, 1 yaitu udah ke bawah terus, tapi masih lanjut. Padahal harusnya apa? Harusnya player 1 udah menang ya kan? Nah, artinya perlu ada yang kita koreksi nih di bagian ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada X, ada X, ada X ya. Dia berderet ke bawah nih. Artinya if kita itu belum selesai, karena kita baru ngecek ke 0, ke 1, dan kedua untuk Y, bener gak? Y itu kan ke kanan ya. Jadi kita baru cek kayak gini, kita baru cek kayak gini, dan kita baru cek kayak gini. Kita belum cek ke bawah, dan ke bawah. Caranya gimana? Kita harus ada cek kayak gini aja. Jika board ke 0 ke i, jadi kita tinggal tuker nih teman-teman. Ups, tinggal tukar kayak gini deh. Ini ke 1, ini ke i, lalu ini ke 0, ke 2, ini ke i. Seperti itu. Dengan kayak gini udah bakal jalan. Nah, daripada kita bikin kayak gini nih, kita gabungin aja. Jadi kita bilang jika ini, lalu aku masukin semuanya ke dalam kurung, aku bilang atau or, lalu aku masukin semua lagi dalam sini, pakai dalam kurung. Nggak harus pakai dalam kurung, tapi biar lebih kelihatan. Oke deh. Dengan kayak gini kita ngeceknya apa? Kita ngeceknya ke kanan, lalu kita cek juga ke bawah. Oke, coba kita stop, coba kita run lagi nih, kita testing lagi. Bilang 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, lalu 3, 1. Menang deh. Oke, artinya ke kanan udah, ke bawah udah, horizontal udah, vertikal udah ya. Tinggal apa? Tinggal yang ini dua nih, diagonal. Nah untuk diagonal ini khusus kita nggak bisa pakai sistem apa? Kita nggak bisa pakai sistem apa sih namanya? Kita nggak bisa pakai sistem looping. Kita harus manual nih teman-teman. Jadi gini aja. Kita bilang jika ini, lalu dalam kurung, atau masukin semua lagi ini dalam, artinya ini semua ya, maka kita ngapain, kita copy paste ini semua nih. Oke deh. Jadi ini aku bilang ini cek vertikal, horizontal. Yang ini apa? Ini cek diagonal. Nah mungkin ininya aku rapin dikit. Oke. Sip. Ini udah berjalan sesuai yang kita mau ya. Kita kalau run, kita testing dulu nih. Sekarang aku testing diagonal ya. 1, lalu 1, 2, 2, 2, 1, 3, lalu 3, 3. Oke, sip. Diagonal yang ke kanan benar. Coba diagonal dari atas kanan ke bawah kiri ya. 1, 3. Lalu ini 1, 1 aja. Ini 2, 2. Lalu player 2 lagi ya. 1, 2, terus 3, 1. Oke, sip. Artinya diagonal juga bisa nih. Oke deh. Artinya diagonal benar, vertikal horizontal selesai. Nah, yang mungkin kita bisa rapin ini nih. Kalau kita lihat isi dari ini sama nggak teman-teman? Sama kan? Nah, mungkin kita bikin aja di sini.
tambahin variabel misalnya win sama dengan false ya. Saya bilang win sama false. Jadi jika ada yang benar maka aku bilang win sama dengan true. Di sini juga nih win sama dengan true. Lalu kalau udah ada yang benar maka aku bilang apa? If win sama dengan true, maka seperti ini. Nah ini buat lebih efisien aja nih. Jadi kita ngeceknya pakai variabel lagi. Jadi yang pertama kita bilang win itu false. Lalu kita looping, kita cek vertical horizontal. Oh ada yang menang nih. Artinya apa? Win sama dengan true. Langsung ke sini. Jika misalnya nggak ada terjadi apa-apa nih, vertical horizontal nggak ada yang benar, oke kita skip. Ya kan nggak ada yang terjadi dong. Kita kan cek diagonal. Oh diagonal ada yang menang nih. Artinya masuk ke sini. Win sama dengan true. Jika nggak ada dua-duanya, maka ini nggak jalan juga dong. Yang if ini. Artinya win-nya tetap false. Seperti itu. Jadinya kalau kayak gini programnya selesai deh. Nah mungkin tinggal kita rapi-rapin aja nih. Kayak contoh nih, mungkin printnya aku jangan masukin showboard, aku masukinnya di showboard deh. Lalu di sini aku masukin lagi. Jadi nggak perlu print lagi di sini. Coba kurang lagi ya. Oke. Yes. Nampaknya udah sesuai dengan yang kita lakuin ya. Yaitu tic-tac-toe 2D. Nah, kita coba rekap dulu nih. Nah, rekapnya cukup banyak nih ya. Pertama itu bikin variabel bernama board yang memiliki 3 kotak, memiliki isinya masing-masing 3 underscore dan underscore. Lalu kita bilang kalau di awal itu player 1 ya yang main ya. Oke, kemudian kita bilang kalau belum game over, belum selesai. Lalu kita bikin function bernama showboard. Cara ngeprintnya itu seperti ini. Pertama aku kasih spasi aja, lalu aku bilang ini X. Lalu aku bilang for i in range panjang dari board kita looping. Lalu kita print lagi 1, 2, 3 y. Lalu kita print lagi. Selesai nih showboard buat kasih lihat. Jangan lupa kalau kita mau print angkanya ya di depan ya. Jadi aku bilang i plus 1. Ini aku minimize dulu. Lalu setelah itu kita minta input. Jadi pertama kita bilang dulu hey global player, yaitu kita menggunakan variabel yang digunakan yang di atas itu player. Lalu kita bilang input X sama dengan integer input, kita minta inputnya. Lalu kita minus 1 karena kalau enggak nanti kelebihan ya kan. Karena kan ini kan cuma visual 1, 2, 3. Aslinya kan 0, 1, 2. Nah, kita minus 1 minus 1. Dan di sini kita if lagi nih. Kita ngecek jika jadi di sini kita cekin jika boardnya udah keisi atau belum. Cek board sudah terisi atau belum. Kalau misalnya masih kosong, kita cek lagi. Sekarang player berapa? Jika player 1 oke, inputnya itu X ya. Masukinnya board ke input ke X ke input ke Y sama dengan X. Lalu kita manggil check win. Nanti kita akan ke sini ya. Lalu kita bilang player 2 sekarang. Oke, jika bukan player 1, maka pasti player 2 kan? Kurang lebih sama nih isinya. Bedanya itu kita tukar, bukan masukinnya X tapi masukinnya O. Kita tetap check win, lalu kita bilang sekarang player 1 ya. Kalau misalnya datanya sudah keisi, kita bilang apa? Board has been filled. Oke, untuk as input selesai. Sekarang kita mengecek. Jadi kita bikin function untuk check win. Nah, pertama aku bilang dulu ada variable game over. Lalu saya bilang dulu win sama false karena kita anggap dulu belum menang, ya kan? Karena kita nggak tahu nih menang atau kalah. Tapi kita bilang dulu win itu false. Lalu kita cek vertical horizontal, kita looping dulu. Lalu kita bilang win sama dengan true kalau udah berhasil. Ada yang cara tahunnya dari mana? Tahunnya itu jika board ke i ke 0, i ke 1 dan i ke 2 itu sama.
dan bukan underscore ya, seperti itu. Sementara kalau kita mau ngecek yang vertikal, kita ngeceknya kayak gini, terbalik nih, 0 ke i, 1 ke i, 2 ke i ya, kita lihat ya perbedaannya ya. Lalu baru kita bilang ini sebenarnya true. Dan terakhir kita baru cek diagonal nih, karena vertikal horizontal anggap aja nih belum menang. Nah kita cek lagi diagonalnya, terus win sama dengan true. Jika win sama dengan true, maka di show lagi board terakhir, kita bilang player menang, lalu kita bilang game over, selesai, true. Artinya looping ini nggak bakal jalan lagi karena sudah true, seperti itu. Sekian dari pelajaran hari ini. Jika masih bingung silakan diulangi lagi atau nonton topik mengenai 2D array ya teman-teman. Terima kasih.